Ada pertanyaan publik tentang Kaisang membeli saham di Bursa Efek 92 miliar. Saham yang dibeli 188 juta lembar. Publik bertanya, karena Kaisang anak presiden. Yang kita ajukan adalah tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Ada dana, ini anaknya ikutan loh di perusahaan itu. Dananya turun. So masalahnya di mana? Wong dia pemilik perusahaan, terus ada dana turun, perusahaan dia. Kan kalau Ubed anaknya ngasih makan anaknya, kan anaknya nggak bisa disebut KKN. Pertanyaannya, gitu loh. Mungkinkah ada perusahaan baru diberikan penyertaan modal yang begitu besar Gini, jika dia bukan anak? Mas Ubed, gini, sekarang ini ya, jangankan perusahaan baru, itu banyak perusahaan baru startup itu, Ya. itu cara berbisnisnya tidak seperti yang orang-orang kolot bayang. Tapi ini adalah semangat untuk mengembalikan bangsa ini on the track, bahwa korupsi, kolusi, nepotisme adalah persoalan yang sangat serius untuk bangsa ini, yang membuat bangsa ini tidak pernah untuk melompat jauh menjadi maju. Sebagai negara hukum, jujur saja, KPK sudah melaksanakan dipimpin Pak Firly tugasnya dengan baik. Begitu juga Jaksa Agung, Pak Burhan. Begitu juga Kapolri, Pak Sigit, sudah menunjukkan. Karena itu, kita ini semua generasi baby boomers. Dalam kita mengedepankan demokrasi, jangan kita rusak generasi berikutnya, generasi X. Jadi apa yang kami lakukan sesungguhnya adalah dengan semangat itu, kita berharap Indonesia menjadi negara besar, negara maju. Karena tanpa menghilangkan praktek korupsi, bagi saya, masa depan ini menjadi suram. Kita semua sepakatlah, bangsa ini harus bebas dari korupsi, pemimpin ke depan harus clear, kemudian... Ubedillah Badrun tegaskan pelaporan Gibran dan Kaisang ke KPK tanggung jawab moral akademisi. Dosen Universitas Negeri Jakarta yang saat ini mendapatkan sorotan usai melaporkan Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Ubedillah Badrun menegaskan bahwa laporannya tak mewakili tempat dia bekerja. Kata Ubedillah Badrun, laporannya kepada KPK murni mewakili diri sendiri. Tak mewakili UNJ, saya adalah dosen UNJ. Saya bersuara tidak mewakili UNJ, tapi mewakili Ubedillah Badrun sebagai dosen yang dalam diri saya melekat identitas UNJ. Begitulah kata dia. Dia menuturkan, tak mungkin menyembunyikan identitasnya yang saat ini menjadi akademisi di UNJ. Sementara itu menanggapi tempatnya bekerja yang menyebut tak ingin terlibat politik praktis, sang akademisi secara tegas memaparkan pandangannya. Akademisi UNJ tersebut menuturkan bahwa laporan kepada KPK tersebut bukan merupakan politik praktis. Kalau dibilang tak mau terlibat politik praktis, ini bukan politik praktis. Ini adalah tanggung jawab moral akademisi ketika melihat sesuatu yang menurut saya tidak beres. Saya lakukan, ini urusan pelaporan. Ucapnya menerangkan, jadi ini tidak ada urusannya dengan politik, tutur dia menegaskan. Dalam kesempatan yang sama, dosen UNJ tersebut dengan tegas membantah tuduhan yang belakangan diarahkan kepadanya. Dikatakan oleh Ubedillah Badrun, dirinya tak ada kaitannya dengan partai tertentu. Untuk apa coba mengajukan sesuatu yang sangat sensitif? Ini anak presiden Ubedillah siapa? Itu penuh resiko. Begitulah katanya. Dirinya menuturkan, tak ada kepentingan politis saat melaporkan kedua anak presiden tersebut. Mereka tidak tahu siapa saya, ujarnya seperti dikutip dari kanal YouTube realita.tv.realitarakyat.com. Pengacara Ketum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, Bambang Sri Pujo, berencana akan melaporkan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun ke Polda Metro Jaya pada Jumat 14 Januari esok. Bambang menduga Ubedillah menyebarkan kabar bohong terkait laporannya ke KPK soal kasus dugaan korupsi dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Ia di Polda habis sholat Jumat. Kita juga lihat ada unsur pidananya, ini adalah penyebaran berita bohong. Kalau benar, ya laporan aja diam-diam kan bisa saja. Bisa kok terungkap. Ini menurut kami, Pansos, kata Bambang kami 13 Januari. Bambang mengklaim pelaporannya ke polisi tak berniat membungkam demokrasi. Baginya Ubedillah telah membuat gaduh belakangan ini dengan laporannya ke KPK tersebut. Terlebih ia menilai status Ubedillah sebagai aparatur sipil negara tak memiliki hubungan dengan pihak yang dilaporkan ke KPK tersebut.
Selain itu, Bambang mengkritik laporan yang dibuat Ubedillah ke KPK sekedar dugaan-dugaan semata. Padahal melaporkan ke pihak berwenang harus membutuhkan alat bukti yang kuat dan tak sekedar dihubung-hubungkan semata. Kalau polisi bilang dugaan bisa karena alat bukti cukup, kalau ini kan apa? Apakah ada hubungan dengan Gibran dan Kaisang? Gak ada. Dihubung-hubungkan saja. Kemarin kan dia bilang, ini dugaan, silakan KPK meneruskan. Gak bisa gitu, kalau gitu dunia hukum ini kisruh, kata dia. Tak hanya Kapolda, Bambang berencana akan melaporkan Ubedillah ke KSN. Ia menduga terdapat dugaan pelanggaran etik sebagai seorang ASN imbas dari pelaporannya tersebut. Ini terkait etik, kan di aturannya nggak boleh begini. Di ASN sudah menyimpang dari kode etik, kata dia. Ubedillah sebelumnya melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK atas kasus dugaan korupsi pada 10 Januari 2022 lalu. Gibran dan Kaisang dituding memiliki relasi bisnis dengan anak petinggi PT SM, induk dari PT PMH, yang terlibat kasus pembakaran hutan di tahun 2015 silam. Gibran menyatakan siap mengikuti proses hukum imbas laporan itu, sementara Kaisang hingga berita ini diturunkan belum bisa dimintai keterangannya.